Halo sahabat-sahabatku sekalian, jumpa lagi bersama kami di MDB Official. Ya, video kali ini kita akan membahas lagi mengenai politik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sedang ramai memperbincangkan tentang pemimpin yang akan memimpin SBD ke depannya. Jadi di sini saya mau mewawancarai salah satu pemuda dari SBD itu Sumba Barat Daya. Kira-kira bagaimana pandangan saudara mengenai Pilkada tahun 2024 ini? Karena saat ini sangat banyak figur. Kira-kira ada pandangan mengenai figur-figur tersebut? Jadi baik ya, terima kasih sudah diundang di channel ini. Kenalkan saya Ingkar dari Kodi, Sumba Barat Daya. Jadi terima kasih atas waktunya dan ini menjadi satu kehormatan buat saya. Terkait dengan fenomena munculnya banyak figur yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati di SBD, ini menjadi satu momentum yang luar biasa dan menunjukkan bahwa di SBD sudah ada semacam kompetisi yang ada perubahan begitu, karena munculnya berbagai macam kader dengan latar belakang, ada yang non partai, ada yang dari partai, bahkan ada yang dari ASN. Mungkin ini menjadi satu apresiasi juga bahwa kehidupan demokrasi di SBD sudah cukup, dikatakanlah sudah berkembang. Mungkin segitu. Oke, untuk selanjutnya saya mau bertanya mengenai banyaknya kader di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sudah terdaftar di partai. Kira-kira dari semua kader ini menurut Bung baik semua atau bagaimana? Dari semua kader yang sudah mendaftar di partai? Saya kira Bung, setiap yang ikut kompetisi dan bahkan sekarang yang mau mencalonkan diri itu adalah putra dan putri terbaik SBD ya. Artinya kan di dalam mendaftarkan diri di KPU ini kan pada bulan Agustus itu harus, kalau melalui jalur partai ya seharusnya memiliki kursi 6 atau 7 dari anggota DPRD yang mengusung begitu. Oke, jadi begini, saya langsung saja menyebut nama-nama dari semua figur yang sudah mendaftar di partai saat ini. Apakah penglihatan Bung ini, bisakah mereka lolos atau tidak begitu? Mungkin dari SLD, terus Yung Tandakawi, Alex Ranggapidja, Angga Kaka, Ratu Bula, Dedama, Gerardus Maliti, serta masih banyak kader lainnya lagi, seperti Adi Lalo, Sekda SBD yang saat ini masih menjabat. Dan kemudian dia memberanikan diri karena begitu banyak dukungan dari masyarakat. Ada tidak prediksinya itu untuk berapa partai yang bisa mendungangi kuda untuk calon Bupati Sumba Barat Daya? Ya, sekiranya sih mungkin ya. Ini pandangan saya ya, Bu. Ya. Hemat saya, sekiranya pada perhelatan ini bulan November, di SBD palingan ada 4 paslon apabila SLD konsisten di jalur independen ya. Sehingga ke depan ini paling-paling melihat sekarang ya, kita lihat pantauan media sosial bahwasanya Nasdem dengan PDIP kalau sudah bersatu antara Angga dan Ratu Wula, maka Golkar dan Perindo akan mencari konsolidasi dan bahkan akan berkoalisi dengan partai lain supaya memenuhi syarat pencalonan. Di Golkar sendiri kan ada 2 orang antara Gera Meliti dan Christian Taka. Ya, itu diantaranya siapa yang akan nanti diusung oleh Golkar itu sendiri, tetapi mereka juga membuka peluang untuk menjaring calon dari luar. Contohnya Perindo juga ada Rili, sudah diusung ketua DPD-nya, namun ada juga membuka peluang untuk menjaring kader non-partai. Contohnya kemarin kan kita lihat Pak Adi Lalo dengan Jarod Tangguh mendaftar di sana. Sekiranya ke depan kalau memang terjadi pasangannya ini Alex Ranggapidja dengan Pak Nofri, lalu Adi Lalo dengan Jarod Tangguh, dan SLD dengan wakilnya mungkin, entah siapa itu yang ke depan, ya itu akan terjadi perhelatan yang cukup luar biasa. Karena saya kira ini yang satunya siapa? Angga Kaka dengan Ratu Wula. Untuk brandingnya sekarang itu paslon saya kira hampir jadi. Tapi kira-kira dengan salah satu paket yang kita akan, mungkin Angga Kaka bersama Ratu Wula, apakah Ratu Wula ini bisa tidak untuk memulai kembali untuk memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya? Karena sebelumnya beliau sudah dipilih, dipercaya di legislatif, lalu kemudian maunya di eksekutif. Apakah bisa terpilih? Itu tergantung dari pihak mana? Ya, dari legislatif ke eksekutif jadi bupati. Artinya memang sih kalau basis ya kita lihat kemarin untuk MDT Ratu Wula ini kan ya cukup signifikan punya basis, tetapi perlu kita juga pahami bahwa 73.000 orang ini yang kemarin memilih Bu Ratu Wula, ada ya sedikit menjadi catatan penting untuk Ibu Ratu karena diberikan kepercayaan menjadi DPR RI lagi kedua kalinya dengan klarifikasi kemarin bahwa beliau
mundur dengan segala pertimbangan atas permintaan dari MDT. Namun ya perlu kita garis bawahi juga, ini kan kepercayaan masyarakat sudah tercedera juga. Namun tidak menutup kemungkinan karena ada rekonsiliasi antara PDIP dan Nasdem atau MDT dan Kodimete, ini menjadi sebuah catatan positif juga di SBD bahwa politik itu tidak hanya statis, artinya politik itu dinamis. Ini menjadi perhelatan yang cukup bagus ke depan karena ada beberapa tokoh-tokoh ternama, contohnya Pak Alex Rangopija dari Kodi Utara, ini menjadi daerah perebutan juga, dan ini menjadi kader yang cukup potensial. Jadi saya rasa semua kader-kader sekarang yang sudah mendaftar itu sudah punya kontribusi, dan bahkan seperti yang sudah Bung bilang bahwa mereka itu memiliki rekam jejak, mempersiapkan secara matang untuk memimpin. Jadi siapapun yang terpilih bisa saja bisa membangun begitu. Sekiranya begitu, Bung. Ya. Tetapi kan kita ini kan tidak hanya bilang akan membangun, tetapi perlu juga kita butuh figur betul-betul yang berani mengambil resiko. Kalau cuma bilang saya siap untuk memimpin SBD kan semua orang bisa. Siap, semua kan semua bisa kan. Apalagi anak-anak muda sekarang semua sudah siap ya. Ya, dan kita berharap bulan Agustus ini ada kelompok orang muda, ada pasangan calon orang muda ya maju mencalonkan diri menjadi satu kejutan untuk kita di SBD. Ya, sekarang ini kan semua masih terlihat muda yang sudah mempersiapkan diri dan sudah terdaftar di berbagai macam partai. Bahkan sudah ada sampai 3 partai, 4 partai yang mendaftar ya. Mereka semua ini masih muda. Jadi harapannya seperti itu saja tadi ya, untuk membangun yang lebih baik, membangun Sumba Barat Daya yang lebih maju dan lebih kompeten. Ya, saya kira ini kan menjadi sebuah pertarungan gagasan, bukan hanya untuk merebut kekuasaan kan? Ya, karena memang sudah begitu banyak sekarang. Ya, politisi-politisi sekarang yang mau maju bakal calon, mau maju bakal calon wakil, semua sudah sangat banyak ya. Nanti dengan perkiraan tadi itu, perkiraan ada 4 paslon begitu ya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, dan semua warga Kabupaten Sumba Barat Daya sudah bebas memilih dan bebas juga menentukan mana pemimpin yang lebih baik. Seperti yang sudah Bung bahas tadi bahwa Ibu Ratu punya peluang kembali berjuang dan bertarung secara adil-adilnya, dan mungkin beliau dengan cara apapun meraih kembali suara dengan sekian puluh ribu yang sebelumnya dipercaya, lalu kemudian mengundurkan diri dengan alasan itu. Saatnya sekarang beliau bertarung kembali. Seperti itu. Ya, sekiranya begitu. Lihatnya gamblangnya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ini tidak hanya kelompoknya Nasdem dan PDIP. Ada figur-figur lain, contohnya tadi Sekda Dilalo berpasangan dengan Diar Tangguh ini yang mantan camat dan sekarang menjadi kepala dinas dan punya peluang besar untuk kompetitif dan masuk dalam putaran 2 kalau terjadi betul 3 paslon atau 4 paslon. Beliau diperhitungkan juga ya. Sangat. Apalagi kalau SLD, Pak SLD ini dari beberapa media akan ambil jalur independen. Apakah itu fakta atau bagaimana? Saya kira ya itu bisa saja terjadi, dan contohnya kan sudah terjadi di Sumba Tengah bahwa Pak Eskalimu itu dari non partai sehingga menjadi bupati. Artinya untuk jalur independen maka 10% dari daftar pemilih itu harus dikumpulkan KTP. Contohnya Pak SLD ya harus bekerja ekstra untuk mendapatkan 25.000 KTP. Dan saya kira bisa terjadi. Apalagi beliau kan sudah bekerja dari, saya lihat di media sudah mulai mendeklarasikan diri lebih dari mungkin dari 2019, 2020 sudah ada suatu statement dari beliau akan maju sebagai calon independen. Dan saya kira begitu. Dan Pak Alex Rangopija juga, ya ini memang tokoh kunci juga di SBD, bahwa beliau itu cukup lama dan berpengalaman di kota Tampolaka, tetapi beliau berlatar dari Kodi. Kalau Pak Yengo Tandekawi yang saat ini menjabat sebagai Dinas UKM SBD, itu memang seorang birokrat yang unggul. Dan beliau berasal dari Kodi Bangedo ya. Dari Kodi. Dan beliau itu pernah camat dan beberapa ini ya. Ya, saya kira pernah juga menjadi camat di daerah kami di Kecamatan Kodi Utara. Dan saya kira beliau bagus dan inovatif. Cuman kendalanya beliau ini non partai.
apa artinya bahwa beliau adalah SASN Ya. dan bukan kader murni dari partai. Maka kendala dari beliau adalah ya harus kerja ekstra untuk mendapatkan kendaraan politik seperti Pak Alex Rangapija juga. Tapi SLD enaknya sudah melakukan, ya saya rasa beliau sudah ada upaya-upaya karena dan kita lihat sebelumnya di juga media. beliau pernah menyampaikan bahwa sudah mengukuhkan beberapa relawan dan banyak relawan beliau ini yang sudah mengumpulkan KTP secara sukarela. Apakah itu benar? Ya bisa jadi dan bisa tidak kan. Tetapi kan kita lihat di media itu kan sudah banyak rumah-rumah relawan dan segala macam. Dan menjadi kebenaran itu bahwa SLD sudah mendaftar sebagai independen kan pada tanggal 23 Agustus 2024 ketika KPU sudah membuka pendaftaran. Dan saya rasa kalau memang ada 4 komposisi atau 4 paslon nanti, artinya 2 bakal calon, 1 sebagai calon bupati di SBD dari Wijewa dan bakal 2 dari calon bupati asal Kodi. Dan ini menjadi perhelatan yang luar biasa. Dan perlu kita berarti dua-dua dia. Ya bisa jadi. Tetapi kita juga menghendaki dari Laura harus ada perwakilan juga. Ya, karena juga ada namanya muncul dari Laura. Ya, Pak Marcel Letemboro dengan ini adalah Pak Ignas Natara dari Laura. Ya, saya kira itu memang itu ada usungan-usungan dari masyarakat Laura yang mengatakan bahwa putra terbaik Laura akan maju calon bupati dan siap mengambil kursi seperti itu. Itu adalah statement-statement dalam melakukan survei di media sosial. Ya memang itu perlu dan ini sangat luar biasa dan itu perlu diberi ruang yang sepenuh-penuh dan seluasnya. Artinya ke depan kalau di SBD saya kira tidak hanya kita menjadi Kodi dan Wijewa, Laura juga punya kesempatan yang sama kan begitu. Bagian dari SBD juga. Ya memang. Ini kan lagi dimainkan sekarang framing itu ada politik okomene atau pasangan antara Kristen dan Katolik. Saya kira tidak juga kan, kita di SBD kan ada juga saudara kita dari Muslim. Kalau bisa ke depan ada paket atau paslon antara Katolik Islam dengan Kristen. Ya. Biar setara. Iya, di situ benar-benar kita lihat ada politik demokratis yang luar biasa kan begitu. Dan ada kesempatan juga buat kita orang-orang muda ke depan tampil dengan sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan bahwa SBD itu membutuhkan figur yang betul-betul kompeten untuk memimpin ke depan. Ya, untuk Pak Freddy Malo, kira-kira beliau sudah ada paket belum? Oh ya, sempat saya melihat di media sosial bahwa beliau sudah melamar di PDIP. PDIP juga ya. Dan saya kira beliau adalah ASN, berarti saya harap ke depan mungkin beliau memperoleh juga kendaraan politik dan mungkin bisa saja kan beliau harus mengundurkan diri dari ASN. Ya, menurut Bung berarti dari semua kader yang sudah mendaftar di partai, mau ASN, non ASN, mau non partai, mau partai, semua adalah kader-kader dan putri-putri SBD yang luar biasa begitu ya. Ya betul. Dan bagi siapapun yang menjadi bakal calon atau bupati dan saya harap ya siapapun yang mencalonkan diri kan berarti sudah ada perhitungan antara popularitas, elektabilitas dan isi tas. Ini isi tas yang paling penting. Paling penting, betul. Ya, kita tidak perlu kita panjang lebar lagi soal berpolitik. Politik kan butuh ongkos. Ya, betul. Dan itulah harapan. Mungkin seperti itu saja ya. Mungkin masih ada tambahan, Bung. Kalau saya sih closing statementnya, SBD itu adalah daerah subur. Tetapi SBD adalah angka penganggurannya cukup tinggi. Berarti harapannya agar kurang tingkat pengangguran ketika ada paslon yang terpilih jadi bupati, wakil bupati ke depannya. Ya, pemimpin ke depannya itu sangat berharap sekali. Harapan saya ke depan ya diberikan ruang kreativitas yang begitu seluasnya buat anak-anak muda. Menunjang prasarana dan sarana untuk lembaga pendidikan dan vokasi,
Terus lowongan kerja dan upah kerja ini paling penting. Upah kerja ini kan harus jelas. Ya. Kalau upahnya di bawah 1 juta terus ya kapan kita Kapan maju juga, kan ya. begitu kan? Berarti upah daerah ini kan tergantung penghasilan daerah juga. Ya maka dari situ Ya. Jadi harus pengelolaan dan Pengelolaan pendapatan yang- daerah itu kan lebih meningkat sehingga upah dan penyerapan lowongan kerja kan lebih banyak kan ya, begitu. bisa sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya seperti itu ya. Mungkin sekiranya begitu, Bu. Oke, jadi seperti itu aja yang sudah kami podcast untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Bung Ingkar yang sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi kehadiran Bung pada malam hari ini. Ini adalah satu momentum yang luar biasa buat kami dan buat teman-teman semua yang hadir menonton pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe ya. Lalu kemudian Subscriber. itu saja harapan yang sudah kami sampaikan di video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman. Oke, salam hormat. Terima kasih, Bung. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Ya.